Ingat, agama itu rahmat. Wa ma arsalnaka, fahami bahasa arsalnaka risalah illa rahmatan, kasih sayang. Adalah mursal, yang diutus. Siapa yang diutus? Yang keras, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah irsal, mengutus, yakni risalah. Yang ketiga ini, ya, risalah, irsal, mengutus, pekerjaan mengutus, memberikan tugas, menyampaikan risalah. Ini hubungan irsal dengan risalah. Risalah itu apa? Risalah itu agama. Risalah itu Islam. Risalah itu hidayah, petunjuk Allah. Fahami. Yang mana Allah menyebutkan dalam ayat lain, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Yang Allah turunkan kepada seluruh rasul, dari mulai Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang diturunkan apa? Islam. Ini risalah. Risalah itu dinul Islam, yang di dalamnya adalah ilmu keimanan, ilmu keislaman, ilmu keihsanan. Di dalamnya pengetahuan yang sakral, di dalamnya niat-niat yang agung, di dalamnya al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Di dalamnya ada al-a'malus salihat, ada perbuatan-perbuatan yang baik, yang saleh. Di dalamnya ada al-kalimatut thayyibat, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang mulia. Di dalamnya ada muamalah, hubungan ma'allah, dengan Allah. Di dalamnya ada muamalah, hubungan ma'al khalqi, dengan semua makhluk Allah tanpa terkecuali Allah. Inilah Islam. Inilah Islam. Maka Islam mencakup semua sendi kehidupan manusia. Hatta dalam makan minum, di situ ada cahaya Islam. Bagaimana cara makan minum, bagaimana pola makan minum. Dalam tidur, bangun tidur, di sana ada cahaya Islam. Masuk WC, dalam WC, keluar WC, di sana ada cahaya Islam. Bisnis, di sana ada cahaya Islam. Berumah tangga, di sana ada cahaya Islam. Berpolitik, di sana ada cahaya Islam. Menjadi pemerintah, ya, memimpin rakyat, mengatur berbagai urusan rakyat, di sana ada cahaya apa? Islam. Bernegara, berbangsa, di sana ada cahaya Islam. Dalam bergaul dengan siapapun dan apapun, di sana ada cahaya apa? Islam. Karena Islam meliputi seluruh sendi kehidupan manusia, zahiran wa batinan, zahirnya dan batinnya. Pahami oleh kita. Ini makna wa ma arsalnaka, bahwa dalam kalimat arsalnaka, di situ ada mursil, ada yang mengutus, yakni memberikan tugas, menyampaikan risalah, yakni menyampaikan Islam. Siapa yang mengutusnya, yang memberikan tugas risalah? Allah. La ilaha illallah. Di situ ada mursal, ada yang diutus oleh Allah untuk menerima tugas agar menyampaikan risalah ini kepada semua manusia dan bangsa jin secara sistematis, secara estafet,
Allah, dibangun sistem dakwah yang begitu cantik. Liyuballighi syahidu minhumul ghaib. Semua yang pernah menerima langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan risalah ini kepada orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayah. Tugas ini sistem dakwah yang tidak akan pernah ada putusnya sampai akhirnya umat Islam berada di muka bumi ini. Pahami oleh kita semuanya. Yang ketiga, dalam kalimat arsalnaka ada irsal. Irsal itu apa? Pengutusan. Irsal itu apa? Pengutusan, ya. Pahami. Agar menyampaikan risalah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah kepada semua manusia dan bangsa jin. Risalah ini apa? Agama. Baik. Lalu Allah menyatakan bagaimana? Illa rahmatan. Illa rahmatan. Tidaklah kami siapa? Kami Tuhan Rabbul Alamin. Kami Allah, Zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Kami Zat yang memiliki segenap sifat kesempurnaan. Kami Zat yang hak disembah, yang wajib adanya. Kami Allah. Kami tidak mengutus engkau. Siapa engkau? Engkau adalah utusan kami. Engkau adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul terakhir yang kami utus di muka bumi. Setelah deretan para rasul-rasul sebelumnya, untuk menyampaikan risalah dari kami kepada semua manusia dan bangsa jin tanpa terkecuali. Allah, illa rahmatan, illa rahmatan. Kami tidak mengutus engkau Muhammad untuk menyampaikan risalah dari kami sebagai Tuhan yang hak disembah, illa rahmatan, kecuali kasih sayang. Illa rahmatan, kecuali apa? Kasih sayang lil alamina, bagi segenap alam semesta. Fahami kalimat rahmat, kecuali apa? Kasih sayang. Allah. Fahami apa yang dimaksud? Bahwasanya risalah agama ini adalah rahmat, kasih sayang. Bahwasanya yang diutus oleh Allah, yakni Kangjeng Nabi Muhammad SAW, adalah rahmat, kasih sayang. Yang mana risalah dan Rasul ini datang dari siapa? Dari Zat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yakni Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh sebab itulah Allah memulai ketika menurunkan wahyunya, Allah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah kumpulkan semua makna wahyunya, semua makna firmannya yang Allah firmankan kepada semua rasulnya dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Fahami oleh kita. Allah tidak mengedepankan nama-nama selain daripada Ar-Rahman Ar-Rahim setelah nama zatnya, yaitu Allah. Padahal nama-nama Allah kita tahu banyak.
Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Lah, semua dikesampingkan oleh Allah. Yang Allah kedepankan setelah nama zatnya ada dua nama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Pahami? Artinya yakini oleh semua makhluknya bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Pahami? Catat ini, catat ini. Yakini oleh semua makhluknya bahwa Rasulnya itu, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah wujud kasih sayangnya Allah kepada semua ciptaannya, lil alamin. Fahami dan yakini oleh semua makhluknya bahwa risalah, yakni Islam ini adalah petunjuk Allah. Ingat, aturan hidup yang merupakan wujud kasih sayang bagi semua alam semesta. Islam diturunkan bukan hanya kasih sayang bagi pengamalnya saja, bukan hanya kasih sayang bagi muslim saja. Lah, non muslim kebagian kasih sayangnya daripada Islam yang ada pada diri muslim. Bumi ini, langit ini, arasnya Allah, semua alam semesta kebagian kasih sayang Allah yang memancar dari risalah, dari Islam yang dijalankan oleh seorang muslim. Rahmat Allah menyeluruh kemana-mana. Rahmat Allah bersemayam di bumi, bersemayam di langit. Rahmat Allah bersemayam di udara, bersemayam di air, bersemayam di api. Rahmat Allah bersemayam di buah-buahan, pepohonan. Rahmat Allah bersemayam pada cahaya dan kegelapan. Rahmat Allah bersemayam di semua binatang. Yang mana rahmat Allah ini bersemayam, memancar ke seluruh alam semesta yang Allah ciptakan. Dari mana? Dari Islam, yakni risalah yang ada pada diri muslim. Apa rahmat kasih sayang? Apa? Kasih sayang. Apa wujud Nabi kita? Kasih sayang. Apa risalah agama yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kasih sayang. Hah? Apa arti perintahan Allah dan larangan Allah dalam hidup? Kasih sayang. Apa yang terkandung dalam amal soleh? Kasih sayang. Yang terkandung dalam niat-niat yang agung, dalam al-akhlakul karimah, dalam kalimat thayyibah, semua kasih sayang. Catat, dicatat ini makna kalimat ini, makna ayat ini, karena tidak sedikit yang tidak faham, padahal sering dibaca dan tidak faham makna rahmatan lil alamin. Ketahuilah bahwa kasih sayang itu adalah satu sifat yang melahirkan segala kebaikan, bahkan yang terbaik bagi apapun siapapun yang disayangi oleh yang penyayang itu. Artinya tidak mungkin dari sifat kasih sayang melahirkan kerusakan. Tidak mungkin dari sifat kasih sayang melahirkan permusuhan. Tidak mungkin dari kasih sayang melahirkan kerugian. Tidak mungkin dari kasih sayang melahirkan penyakit. Tidak mungkin dari kasih sayang melahirkan peperangan. Tidak mungkin dari kasih sayang
melahirkan segala bentuk kejelekan sekecil apapun, dohir dan batin, bagi apapun, bagi siapapun yang disayangi. Tidak mungkin kalau betul-betul dasarnya sayang. Sering Buya gambarkan dengan gambaran yang enteng, kalau kita sebagai orang tua yang sayang kepada anak kita, mungkinkah atas nama kasih sayang kita melakukan sesuatu yang mencelakakan anak? Jawab. Yang menghinakan anak, yang merugikan anak, yang menyakiti anak, yang menghinakan anak, yang membodohkan anak. Kalau kita betul-betul sayang kepada binatang, kita punya burung yang kita sayangi, kita punya kucing yang kita sayangi, mungkinkah lahir atas nama kasih sayang kita suguhan-suguhan, sikap, perilaku, ucapan, ingat, perbuatan apapun, hatta niat dan tujuan yang merugikan kucing itu? Mungkin tidak. Yang menyakitkan? Mungkin tidak. Yang merusak, yang mencelakakan? Tidak mungkin. Pasti kalau kita sayang hatta kepada binatang, yang kita suguhkan yang terbaik bagi binatang itu. Kita perhatikan makanannya, kita perhatikan minumannya, kita perhatikan kurungnya, kandangnya, kita perhatikan juga kesehatannya, kita perhatikan kenyamanannya, sampai diraba perasaan burung ini. Aduh, ini musim dingin, tutup kurungnya, ya. Jangan sampai ya dia kedinginan. Aduh, ini terlalu panas nih, kan? Pindahin tuh kurungnya. Tuh. Sampai diraba itu perasaan burung itu. Ternyata bukan cuma kepada makhluk hidup, namanya kasih sayang kepada benda mati juga sama. Lihat yang sayang kepada motor butut, lihat yang sayang kepada sepeda butut, lihat yang sayang kepada kuping gajah. Itu ibu-ibu banyak yang sayang kepada kuping gajah. Tiap pagi disiram, dirawat, dipegang, dilihat. Begitulah kalau sayang. Walaupun kata orang lain ini motor butut, kalau kita sudah sayang, sampai-sampai kita bahagia mandiin itu motor, padahal istri kita sendiri belum pernah saya mandiin, ya gak? Tapi ketika saya sayang sama motor butut ini, saya bahagia mandiinnya sambil nyanyi-nyanyian. Allah, karena apa? Jawab, karena apa? Mungkinkah atas nama kasih sayang merusak udara? Mungkinkah atas nama sayang merusak tanah? Mungkinkah atas nama sayang merusak air? Jawab. Mungkinkah atas nama sayang menghinakan yang lain? Mungkin gak? Mungkinkah atas nama sayang bikin sesuatu yang lain menjadi tidak nyaman, yang lain menjadi tidak enak, yang lain menjadi tersakiti? Mungkin gak? Tidak mungkin. Gak mungkin. Agama diturunkan itu, ingat, agama itu rahmat. Wa ma arsalnaka, fahami bahasa arsalnaka risalah illa rahmatan, kasih sayang. Dedeh mencekurang makitu jang. Kami teh ya ngutus ka hidup Muhammad, kami ya kan nganepikeun risalah ka hidup, ngawahyukeun ka hidup, mere aturan hidup teh ka hidup, ya. Ieu teh kabehana ge nya cek bahasa urang mah kitu. Kami teh deudeuh ka sakabeh alam semesta. Agama teh ya wujud kadedeh kami, ya Kangjeng Nabi Muhammad SAW teh wujud kadedeh kami. Allah catat. Maka moal aya aturan agama nu ngarugikeun. Sebaliknya aturan agama pasti menguntungkan.
Aturan agama pasti menjaga, pasti menyelamatkan, pasti memuliakan. Aturan agama pasti menjadikan manusia ini menjadi suci, wangi, mulia, terpuji, terdepan, unggul, sempurna. Itulah Islam. Paham tidak ini? Jawab oleh semuanya, paham? Oh, makanya kenapa ada dalam aturan Islam tidak boleh kita sembarangan membuang sampah atau apapun barang ya yang menjadikan orang yang lewat jadi jijik melihatnya, jadi merasa nggak enak, asam menciumnya, gitu kan? Atau bisa mencelakakan Allah. Sehingga menyingkirkan apapun yang bisa mencelakakan atau membuat orang tidak nyaman, itu bagian dari takwa. Kata Nabi SAW, at-taqwa a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Takwa itu yang paling tinggi adalah tauhid, la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan apapun yang bisa yang bisa membuat tidak enak, tidak nyaman, atau kejelekan sekecil apapun kepada siapapun, kepada dirimu, kepada manusia, kepada binatang, ketika lewat di jalanan, apa saja. Allah, apa. Catat ini oleh kita, catat oleh kita ini. Karena apa? Karena sayang. Lihat dalam fikih, tidak boleh kencing, berak di air yang mengalir, di air yang menggenang. Loh, di air yang mengalir, nanti di situ di hilir apa di ulu? Di hilir ya. Nanti di hilir nih orang mau menggunakan air, mau mandi, masa bekas kencing kita maka sudah tercampuri dengan berak kita. Kan? Jaga air, jaga. Kita harus sayang sama air. Kita harus sayang sama orang-orang.